Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Sobat Bijak, kali ini saya mau membahas sebuah buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mabarakfuri. Jadi di sini kita akan membahas sejarah dahulu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sampai wafat. Jadi di sini saya tidak akan membahas semuanya, kita membahas secara persatu, mungkin bisa berepisode-episode ya. Jadi episode pertama kali ini saya akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Mursalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Mekah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Nah, kenapa tanggal 9 Rabiul Awal? Padahal pada umumnya kita merayakan pada 12 Rabiul Awal. Sebenarnya untuk tanggal kelahiran Nabi Muhammad itu ulama, terutama ulama sejarah, berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 9 Rabiul Awal, ada yang berpendapat 10 Rabiul Awal, ada juga yang berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, untuk dari buku yang saya baca, yaitu Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mabarakfuri, di sini berpendapat bahwa tanggal kelahiran Nabi itu tanggal 9 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi sesuai dengan analisis seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan seorang astrolog ahli ilmu falak Mahmud Fasa. Jadi mengapa tanggal 2 kita merayakannya tanggal 12 Rabiul Awal itu sebenarnya para ulama berhati-hati untuk mengambil pendapat yang paling akhir karena kita ketika merayakannya dipastikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah lahir. Tapi tanggal 12 Rabiul Awal itu ketika kita lihat sebenarnya untuk kepastian kelahiran nabinya belum tentu pasti benar juga. Jadi ketika mengambil keputusan para ulama mengambil keputusan 12 Rabiul Awal itu untuk memperingati kelahiran Nabi, itu untuk berkehati-hatian. Ketika kita merayakan, itu sudah tentu Nabi sudah lahir. Tapi ada juga kepastian ya, kepastian ketika Nabi lahir itu ketika hari Senin, kan ada riwayatnya juga. Terus pada tahun gajah juga pada bulan Rabiul Awal. Nah, untuk tanggalnya itu ulama berbeda pendapat. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan, ketika aku melahirkannya dari farazku atau maaf kemaluanku, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam bersinar. Imam Ahmad, Ad-Darimi dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, muncul sebuah cahaya yang menyinari negeri Syam. Sumber lainnya menyebutkan telah terjadi irsyad atau tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi. Ketika kelahiran beliau, Rasulullah SAW diantaranya jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majus, dan robohnya gereja-gereja di sekitar danau sawah yang telah airnya menyusut. Riwayat tersebut dilansir oleh At-Tabari, Al-Baihaqi, dan lainnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, banyak tanda-tanda datangnya atau diutusnya seorang Nabi, yaitu yang tadi jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia,
padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi. Jadi kaum Majusi itu menyembah api yang biasanya tidak pernah padam atau disebut api abadi. Tetapi ketika lahir seorang Rasul, langsung padam. Dan robohnya gereja-gereja di sekitar danau sawah setelah airnya menyusur. Nah, tapi riwayat ini tidak memiliki sanad yang valid, jadi belum tentu kebenarannya. Setelah beliau Rasulullah SAW dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakek-kakeknya Abdul Muthalib untuk memberitahu kepada beliau berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad lahir, diberitahukan kepada kakeknya Abdul Muthalib, merasa senang, langsung dibawa oleh beliau masuk ke dalam Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah dan bersyukur. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Muhammad lahir juga kaum-kaum sebelumnya percaya bahwa Allah itu ada, karena mengikuti ajaran Nabi Ibrahim ya. Cuman di peribadahannya sedikit melenceng gitu ya, seperti menyembah patung atau berhala. Tapi sebenarnya percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian diberi nama Muhammad. Padahal nama seperti ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muthalib menghitan beliau sebagai tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Nah, jadi kakeknya tersebut atau Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad. Padahal pada saat itu di kalangan bangsa Arab nama Muhammad itu masih belum populer. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya dia juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi setelah menyusui beliau Rasulullah SAW. Jadi yang menyusui pertama kali setelah ibundanya yang menyusui Rasulullah SAW adalah Suwaibah. Ingat ya, Suwaibah yang merupakan budak wanita Abu Lahab. Dan mungkin episode kali ini, episode kelahiran Nabi di Sirah Nabawiyah, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.